Apakah penentu akhir zaman kita? Dalam Alkitab, iblis, juga disebut setan, adalah makhluk roh yang mencoba menggoda dan menjauhkan manusia dari Allah. Ia sering diidentifikasi sebagai ular di Taman Eden yang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang. Tujuan iblis dan setan sebagai berikut. 1. Menyesatkan manusia. Setan ingin memalingkan manusia dari kebenaran, dari Tuhan, dan dari jalan yang benar. Ia menanamkan keraguan, kebohongan, dan godaan agar manusia jatuh dalam dosa. Dalam Alkitab, setan disebut bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44, dan penggoda yang menggoda Yesus di padang gurun, Matius 4. 2. Menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Iblis berusaha memisahkan manusia dari Tuhan melalui dosa, kebencian, ketakutan, atau kesombongan. Tujuannya adalah membuat manusia memberontak terhadap kehendak Tuhan. 3. Menabur kekacauan dan ketakutan. Setan sering dikaitkan dengan kekacauan, penderitaan, penyakit, dan kematian rohani. Ia ingin menciptakan dunia yang penuh keputusasaan dan kegelapan. 4. Mengikat dengan dosa dan perbudakan rohani. Setan digambarkan ingin memperbudak manusia dengan nafsu, kebiasaan buruk, dan dosa agar mereka jauh dari keselamatan dan tidak mengalami pembebasan sejati dalam Tuhan. 5. Melawan rencana Allah. Dalam pandangan iman, iblis tidak hanya menentang manusia, tetapi juga melawan seluruh rencana keselamatan Allah di dunia. Namun dalam iman Kristen, iblis bukanlah kekuatan yang setara dengan Tuhan, ia sudah dikalahkan melalui salib dan kebangkitan Yesus. Kolose 2 ayat 15. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa murid-murid mengusir setan dengan nama Yesus. 1. Yesus memberi kuasa kepada murid-murid. Yesus tidak hanya melakukan mujizat sendiri, tetapi ia memberi otoritas kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Lukas 9 ayat 1-2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kuasa dan wewenang kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. 2. Kisah 70 murid kembali dengan sukacita. Ketika Yesus mengutus 70 murid lainnya, mereka kagum karena setan-setan tunduk kepada mereka karena nama Yesus. Lukas 10 ayat 17. Lalu ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 3. Kekuatan nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul, nama Yesus terus digunakan sebagai otoritas rohani untuk mengusir setan bahkan setelah Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Paulus sangat jengkel, lalu berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kesimpulan dari pembahasan video ini adalah, kuasa untuk mengusir setan tidak berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari otoritas Yesus Kristus. Namanya bukan hanya simbol, tapi mengandung kuasa surgawi yang menaklukkan kerajaan kegelapan, jadi iblis dan setan gemetar mendengar nama Yesus Kristus. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.